Oke, pernah kebayang nggak sebuah sengketa hukum yang rumit soal renovasi gereja di Indonesia ternyata akarnya bukan konflik besar, tapi sebuah kesalahan administrasi? Yup, sesimpel itu. Mari kita bedah kasusnya. Cerita kita mulai pada 6 Desember 2025 di sebuah desa bernama Telajung Udik di Kabupaten Bogor. Pagi itu, ada sekelompok kecil warga yang berkumpul di luar gereja Katolik Santo Vincentius Apaulo. Eits, tapi mereka bukan menentang gerejanya loh. Mereka memprotes renovasi yang lagi berjalan di dalam. Nah, disinilah kita ketemu dua versi cerita yang beda banget. Di satu sisi, ada pihak gereja dan Kemenak yang bilang, renovasi kami ini sepenuhnya legal, izinnya lengkap, udah kami pegang dari tahun 2000. Tapi di sisi lain, ada organisasi masyarakat lokal BP2UI yang bilang, nggak bisa, pembangunan ini ilegal, izinnya nggak sah, jadi harus dihentikan sekarang juga. Nah loh, jadi siapa nih yang benar? Itu dia pertanyaan kuncinya. Ternyata semua keributan ini, semua perdebatan ini, itu bergantung pada nasib satu dokumen kunci. Jadi ini bukan soal sentimen, tapi soal legalitas hitam di atas putih. Dokumen itu adalah IMB, Izin Mendirikan Bangunan. Buat yang belum tahu, di Indonesia, IMB ini wajib hukumnya untuk semua jenis konstruksi. Dan yang paling krusial adalah IMB itu super spesifik. Izinnya terikat secara hukum sama lokasi persis bangunan itu berdiri. Nggak bisa tuh izin buat lokasi A dipakai buat bangun di lokasi B. Ingat poin ini ya, ini penting banget. Oke, kita mundur sedikit ke sebuah pertemuan mediasi tanggal 10 Oktober 2025. Di forum itu, pihak gereja dengan percaya diri nunjukin IMB mereka yang terbit tahun 2000. Ini loh bukti kami sah, kira-kira begitu. Tapi, begitu para pejabat dan perwakilan warga ngecek dokumen itu lebih teliti, mereka nemuin sesuatu yang ganjil. Sebuah ketidakcocokan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata fatal. Disinilah semua masalahnya terungkap. Dan inilah dia biang keroknya. Di surat izin, lokasi gereja tertulis di Desa Gunung Putri. Kenyataannya di lapangan, gereja ini secara fisik berdiri di Desa Telajung Udik. Dua desa yang berbeda. Ini dia inti dari kesalahan administrasinya. Pertanyaannya jadi, kok bisa kesalahan mendasar kayak gini terjadi dan baru ketahuan setelah lebih dari 2 dekade? Nah, ini yang menarik. Ternyata, ini bukan penemuan baru. Masalah izin yang salah alamat ini sebenarnya punya sejarah yang panjang, udah terpendam lebih dari 20 tahun. Coba kita lihat jejak waktunya. Dari tahun 2002, udah ada kesepakatan untuk stop bangun, karena izinnya nggak valid. Lanjut di 2004, camat setempat sampai ngeluarin surat peringatan resmi. Lompat ke 2025, 2 kali mediasi lagi, hasilnya sama, hentikan semua pekerjaan. Jadi polanya kelihatan kan? Kesepakatan dibuat, peringatan dikasih, tapi akar masalahnya, yaitu izin yang salah lokasi, nggak pernah benar-benar diselesaikan. Ya, bisa ditebak, setelah mediasi-mediasi ini gagal dan pembangunan katanya terus jalan, penolakan dari masyarakat sekitar jadi makin kuat dan makin vokal. Seberapa kuat? Sebanyak 405 warga sampai ikut tanda tangan petisi yang dikirim ke Bupati Bogor. Tuntutan mereka jelas banget, hentikan pembangunan ilegal ini dan bongkar bangunannya. Angka ini nunjukin kalau penolakannya itu nyata dan cukup luas di tingkat warga. Biar nggak jadi perdebatan kusir, organisasi BP2UI akhirnya mengambil langkah pamungkas. Mereka minta tinjauan hukum resmi langsung dari instansi pemerintah yang paling berwenang soal izin bangunan. Dan instansi itu adalah DPKPP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Merekalah otoritas teknisnya. Nggak lama, mereka pun mengeluarkan hasil kajian mereka. Dan inilah kesimpulan resminya. DPKPP menyatakan izin tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk konstruksi. Dokumen pendukungnya tidak konsisten dan tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya. Wah, ini adalah konfirmasi resmi dari pemerintah. Stempel yang menyatakan izin itu memang cacat secara administrasi. Jadi, kalau kita urutkan logika hukumnya, jadi sederhana banget. Pertama, IMB-nya cacat. Izin buat desa A, bangunannya di desa B. Kedua, kita tahu IMB itu nggak bisa dipindah tangankan, nempel sama lokasinya. Makanya, kesimpulan ketiga, menurut hukum administrasi, bangunan di desa B itu ya nggak punya izin yang sah. Sesimpel itu. Oke, faktanya udah jelas. Izinnya nggak valid. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana dong nasibnya? Apa yang bakal terjadi?
Ada beberapa kemungkinan skenario. Pertama, jalur hukum. Pihak yang menentang berencana menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Tujuannya biar IMB tahun 2000 itu dibatalkan secara resmi. Kalau pengadilan mengabulkan, Pemda bisa aja nyegel lokasi atau bahkan memerintahkan pembongkaran. Lalu untuk pihak gereja, pilihannya adalah memulai dari nol, mengajukan IMB yang baru untuk lokasi yang benar, dan pastinya mengikuti semua prosedur yang berlaku sekarang. Kasus ini pada akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar. Kalau ada dokumen hukum yang jelas-jelas cacat, tapi di sisi lain ada sebuah komunitas yang sudah beribadah di sana selama puluhan tahun, gimana caranya mendamaikan antara aturan di atas kertas dengan realitas kehidupan di lapangan? Nah, itu pertanyaan yang jawabannya tidak pernah sederhana.